Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Nur Irwansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah membaca, serta teman-teman X3A yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sajarotul Uyun dengan NPM 2020215000008 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Nur Irwansyah beserta teman-teman X3A yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari makalah yang saya buat. Adapun judul dari makalah tersebut yaitu tentang pemahaman membaca kritis. Baik, di sini saya akan share screen slide atau PPT yang sebelumnya saya siapkan. Membaca pemahaman kritis. Jadi makalah dan PPT ini saya ambil sumber referensinya dari buku ini ya, buku Keterampilan Membaca dari Dr. Haji Dalman, MPD. Kita mulai saja presentasinya. Membaca pemahaman kritis. Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Berikutnya, menurut Albert atau et al. Sebagaimana dikutip oleh H.G. Tarigan tahun 1982, membaca kritis adalah sejenis kegiatan membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggang hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan belaka. Sedangkan menurut Ahmad Slamet dalam Haras Al-Khalid tahun 1988 mengemukakan membaca kritis merupakan suatu strategi membaca yang bertujuan untuk memahami isi bacaan berdasarkan penilaian yang rasional lewat keterlibatan yang lebih mendalam dengan pikiran penulis merupakan analisis yang dapat diandalkan. Kemudian berikutnya ada langkah-langkah membaca kritis. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, mengerti isi bacaan, yaitu mengenali fakta-faktanya dan menginterpretasikan apa yang kita baca. Yang kedua, menguji sumber penulis. Yang ketiga, ada interaksi antara penulis dan pembaca. Yang terakhir, yang keempat, menerima atau menolak. Kemudian berikutnya, menurut Harja Sujana dalam Dalman tahun 1988 mengatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan membaca kritis ada 4 macam persyaratan pokok, yaitu yang pertama, pengetahuan tentang bidang ilmu yang disajikan dalam bahan bacaan yang sedang dibaca. Yang kedua, sikap bertanya dan sikap menilai yang tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, penerapan berbagai metode analisis yang logis atau penelitian ilmiah. Yang keempat, tindakan yang diambil berdasarkan analisis atau pemikiran tersebut. Kemudian berikutnya, proses membaca kritis.
Menurut Harja Sujana, tahun 1988 juga menyatakan dalam proses membaca kritis dikenal 3 cara membaca, yaitu yang pertama, membaca pada baris, yakni untuk mengikhtisarkan atau meringkas keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Yang kedua, membaca di antara baris, yakni menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khususnya yang tersirat. Yang ketiga, membaca di luar baris, yakni untuk mengevaluasi relevansi ide-ide yang dituangkan di dalam bahasa bacaan tersebut. Berikutnya, kedua cara membaca di antara baris dan membaca di luar baris tersebut meliputi penggunaan 4 macam cara. Yang pertama, yakni dengan menanyakan. Yang kedua, menyimpulkan. Yang ketiga, menghubungkan. Dan yang terakhir, menilai atau menempatkan. Kemudian berikutnya, ada aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis. Menurut Nur Hadi dalam Dalman tahun 2004, memberikan jurus-jurus latihan untuk meningkatkan sikap kritis, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan mengingat dan mengenali bahan bacaan. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan makna tersirat. Yang ketiga, kemampuan mengaplikasi konsep-konsep dalam bacaan. Yang keempat, kemampuan menganalisis isi bacaan. Yang kelima, kemampuan membuat sintesis. Dan yang terakhir, kemampuan menilai isi bacaan. Kemudian berikutnya, faktor penghambat membaca kritis bagi siswa. Faktor penghambat proses pembelajaran membaca kritis. Di antaranya yang tampak saat pembelajaran berlangsung, seperti adanya beberapa kemampuan siswa yang tingkat pemahamannya berbeda dari segi bahasa atau pemahamannya. Juga biasanya terkait durasi waktu yang mengakibatkan kebosanan. Selain itu karena masih sulitnya menyatukan alokasi waktu saat pembelajaran berlangsung dengan kegiatan lainnya. Kemudian berikutnya ada manfaat membaca kritis. Menurut Nur Hadi dalam Dalman tahun 2004, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari pembaca kritis adalah sebagai berikut. Yang pertama, haruslah dipahami benar-benar bahwa membaca kritis meliputi penggalian lebih dalam di bawah permukaan, upaya untuk menemukan bukan hanya keseluruhan kebenaran mengenai apa yang dikatakan, tetapi juga menemukan alasan-alasan mengapa seseorang penulis mengatakan apa yang dilakukannya. Yang kedua, membaca kritis merupakan modal utama bagi para mahasiswa untuk mencapai kesuksesan dalam studinya. Menurut Mortimer Adler, dalam Nur Hadi tahun 2004, dalam bukunya yang berjudul How to Read a Book. Kemudian, pada dasarnya, dalam membaca kritis, pembaca sangat sensitif terhadap konteks dan kedui maknaan, terhadap sindiran dan pengertian, terhadap asumsi dan implikasi. Mereka memahami serta merasakan warna kata-kata, bentuk frasa-frasa, dan bobot kalimat. Bahkan, mereka mungkin sangat memperhatikan tanda-tanda baca. Dengan kata lain,
Pada tahap membaca kritis ini, seorang pembaca selain mampu memahami isi bacaan secara literal dan interpretatif, pembaca juga mampu memahami isi bacaan secara kritis. Artinya, pembaca di sini dituntut untuk menganalisis atau menelaah secara mendalam dan mengevaluasi isi teks yang dibacanya. Dengan demikian, mereka pun menerapkan membaca kritis. Dan berikutnya ada kesimpulan. Membaca kritis adalah cara membaca dengan melihat motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan nilai kelayakan teks tersebut. Dalam hal ini, seseorang pembaca harus mampu menganalisis dan menilai apakah yang dibacanya itu bermanfaat atau tidak. Apabila hasil penilaiannya terhadap isi bacaan tersebut sangat buruk, berarti si pembaca tidak perlu menyebarluaskan hasil bacaannya dengan hasil bacaannya kepada orang. Membaca kritis hanya dapat dilakukan terhadap bahan pustaka non-fiksi. Bahan bacaan fiksi seperti cerpen, novel, atau komik tentu sulit bila harus dibaca dengan kritis. Dan bahkan tidak ada alasan untuk melakukannya, sebab orang membaca pustaka itu hanya untuk kesenangan belaka. Dengan membaca kritis, pembaca akan dapat pula memahami apa yang dibacanya, dan dia pun akan mempunyai kepercayaan diri yang lebih mantap daripada kalau dia membaca tanpa usaha berpikir secara kritis. Oleh karena itu, membaca kritis harus menjadi ciri semua kegiatan membaca yang bertujuan memahami isi bacaannya. Sebaik-baiknya, kita juga dapat mengetahui langkah-langkah dalam membaca kritis, mengetahui bagaimana proses membaca kritis, aneka kemampuan dalam meningkatkan kemampuan membaca kritis, dan mengetahui manfaat membaca kritis. Dan kemudian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan pesan saya jangan lupa untuk membaca. Karena membaca adalah jendela ilmu dan dengan membaca kita bisa mengetahui apa yang kita tidak tahu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.